Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, terdapat sebuah legenda tua yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Legenda itu menceritakan tentang sebuah pernikahan lelembut, makhluk gaib yang sering dikaitkan dengan kematian dan dunia lain. Malam itu, seorang pemuda bernama Arman menemukan dirinya terlibat dalam cerita yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia dengar. Arman baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau. Ia diundang oleh teman lamanya, Budi, untuk menghadiri sebuah acara yang katanya sangat istimewa. Tanpa banyak berpikir, Arman menerima undangan itu. Ia merindukan suasana desa dan ingin bertemu dengan teman-teman lama. Malam itu, Budi menjemput Arman dengan sepeda motor. Mereka melewati jalanan desa yang gelap dan sunyi. Hanya suara jangkrik dan burung hantu yang sesekali terdengar. "Budi, kita mau kemana?" tanya Arman sambil mengamati sekitar. "Bentar lagi sampai, Man. Ini acara spesial. Kamu pasti suka," jawab Budi dengan senyum misterius. Setelah melewati hutan kecil, mereka tiba di sebuah rumah tua yang tampak terlantar. Arman merasa merinding saat melihat rumah itu. Ada sesuatu yang tidak beres, pikirnya. "Mari masuk, Man. Jangan takut. Ini hanya rumah tua," kata Budi sambil menepuk bahu Arman. Mereka masuk ke dalam rumah yang gelap dan berdebu. Lampu minyak yang tergantung di dinding memberikan cahaya redup yang menambah suasana angker. Di dalam rumah, sudah ada beberapa orang yang duduk melingkar. Mereka semua diam, dan wajah mereka tampak pucat. "Tunggu di sini, Man. Aku mau bicara sebentar sama yang lain," kata Budi sambil berjalan menuju sebuah pintu di ujung ruangan. Arman duduk di kursi tua yang berderit saat ia mendudukinya. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari kegelapan. Beberapa menit kemudian, Budi kembali dengan seorang wanita tua yang tampak sangat lemah. "Ini Nyai Suri. Dia yang akan memimpin acara malam ini," kata Budi. Nyai Suri menatap Arman dengan tatapan tajam. "Kamu yang baru datang dari kota ya?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Bu. Nama saya Arman," jawab Arman dengan sopan. Nyai Suri mengangguk pelan. "Baiklah, ikutlah dengan kami. Acara akan segera dimulai." Arman mengikuti mereka menuju ruang belakang. Di sana, ada sebuah altar dengan berbagai sesajen dan foto-foto lama yang tampak menyeramkan. Nyai Suri mulai melantunkan mantra dengan suara pelan. Sementara yang lain menutup mata dan ikut mengumamkan doa. Tiba-tiba, suasana berubah. Angin dingin berhembus kencang, membuat api di lampu minyak bergetar. Dari kegelapan, muncul sosok-sosok bayangan yang tampak melayang-layang. Arman merasa jantungnya berdegup kencang. "Arman, tenanglah. Ini adalah pernikahan lelembut," bisik Budi. "Pernikahan lelembut?" tanya Arman dengan suara gemetar. "Ya, mereka menikah setiap 100 tahun sekali,"
Dan malam ini, kamu adalah tamu istimewa mereka, kata Budi sambil tersenyum aneh. Arman merasa ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Dari kegelapan, muncul seorang wanita cantik dengan pakaian pengantin yang mewah. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Di sampingnya, berdiri seorang pria dengan pakaian pengantin pria yang juga tampak tidak hidup. Mereka adalah pasangan pengantin lelembut, kata Nyai Suri. Dan kamu, Arman, adalah saksi dari pernikahan ini. Arman merasa tubuhnya membeku. Ia tidak bisa bergerak atau berbicara. Pasangan pengantin itu mulai berjalan mendekati altar, diiringi oleh suara gemelan yang entah dari mana asalnya. Setiap langkah mereka terasa berat dan menakutkan. Ketika pasangan pengantin itu sampai di altar, Nyai Suri mulai melafalkan doa-doa yang semakin cepat dan keras. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, lampu minyak padam dan ruangan menjadi gelap gulita. Arman merasa ada tangan dingin yang menyentuhnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat. Terdengar suara-suara aneh dan tawa mengerikan yang menggema di seluruh ruangan. Ketika lampu minyak kembali menyala, pasangan pengantin itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya Nyai Suri dan beberapa orang yang tampak lelah dan ketakutan. Acara sudah selesai. Kalian bisa pulang sekarang, kata Nyai Suri dengan suara lemah. Arman merasa lega sekaligus bingung. Ia melihat Budi yang tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang aneh. Budi, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Arman dengan suara gemetar. Ini adalah bagian dari tradisi desa ini, Man. Setiap 100 tahun sekali, kita harus mengadakan pernikahan lelembut untuk menjaga keseimbangan dunia, jawab Budi. Arman merasa tubuhnya lemas. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan rumah tua itu bersama Budi. Di perjalanan pulang, Arman tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja ia saksikan. Ia merasa ada sesuatu yang masih mengikutinya. Sesampainya di rumah, ia mencoba tidur. Tapi bayangan-bayangan dari malam itu terus menghantui pikirannya. Beberapa hari kemudian, Arman merasa semakin tidak tenang. Ia sering melihat sosok-sosok bayangan di sudut matanya dan mendengar bisikan-bisikan aneh. Hingga suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu sendirian. Ketika ia tiba di sana, rumah itu tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Arman masuk ke dalam dan berjalan menuju altar di ruang belakang. Di sana ia melihat foto-foto lama yang sebelumnya tidak ia perhatikan dengan jelas. Di salah satu foto, ia melihat sosok yang sangat familiar. Itu adalah dirinya, berdiri di samping pasangan pengantin lembut. Arman merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia teringat kata-kata Nyai Suri. Kamu adalah saksi dari pernikahan ini. Arman akhirnya menyadari bahwa ia bukan hanya saksi, tapi juga bagian dari cerita mengerikan itu. Ia telah terikat dengan dunia lelembut, dan kini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah Arman menyadari keterikatannya dengan dunia lelembut, hidupnya tidak lagi sama.
Malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi-mimpi aneh dan bayangan-bayangan yang selalu mengintainya. Namun, ada satu sosok dalam mimpinya yang selalu muncul. Seorang wanita lelembut yang ia temui di malam pernikahan itu. Wanita itu bernama Laksmi. Dan setiap kali Arman tertidur, ia akan muncul dalam mimpinya. Di awal, Arman merasa takut. Tapi lama-kelamaan, ia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Laksmi. Ada sesuatu yang menenangkan dalam tatapan mata kosongnya. Sesuatu yang membuat Arman merasa dihargai dan dipahami. Suatu malam, dalam mimpinya, Arman dan Laksmi duduk di tepi sebuah danau yang airnya tenang dan berkilauan di bawah sinar bulan. Laksmi, kenapa kau selalu datang di dalam mimpiku? Tanya Arman. Suaranya lembut dan penuh rasa ingin tahu. Aku terikat padamu, Arman. Kita telah terhubung sejak malam pernikahan itu. Aku merasakan kedamaian saat berada di dekatmu. Jawab Laksmi dengan suara lembut yang seperti angin malam. Aku juga merasa tenang saat bersamamu, Laksmi. Tapi aku takut dengan dunia yang kamu tinggali. Dunia yang penuh bayangan dan kegelapan, kata Arman sambil menatap danau. Laksmi tersenyum sedih. Dunia kami memang berbeda, Arman. Tapi cinta tidak mengenal batas dunia. Aku mencintaimu. Kata-kata Laksmi menghantam Arman seperti gelombang besar. Ia tidak menyangka bahwa perasaannya kepada wanita lelembut ini akan dibalas. Namun, cinta ini tidak biasa. Ini adalah cinta yang terjalin antara dua dunia yang berbeda. Dunia manusia dan dunia lelembut. Apakah mungkin bagi kita untuk bersama, Laksmi? Tanya Arman dengan suara bergetar. Ada cara, tapi sangat beresiko. Kamu harus melakukan ritual tertentu untuk menjadi bagian dari dunia kami, kata Laksmi dengan tatapan serius. Arman merasakan campuran antara harapan dan ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Laksmi menjelaskan bahwa Arman harus kembali ke rumah tua itu dan melakukan ritual yang akan membawanya ke dunia lelembut. Ritual ini melibatkan sebagai macam sesajen, mantra-mantra kuno yang harus diucapkan pada malam bulan purnama. Dengan tekad yang kuat, Arman memutuskan untuk melakukannya. Ia tidak bisa hidup tanpa Laksmi, dan jika itu berarti harus meninggalkan dunia manusianya, maka ia siap untuk melakukannya. Pada malam bulan purnama, Arman kembali ke rumah tua itu. Ia membawa berbagai sesajen yang diperlukan dan mulai melakukan ritual seperti yang diajarkan Laksmi. Nyai Suri yang sudah mengetahui niat Arman hadir untuk membantunya. Apa kamu yakin dengan keputusanmu, Arman? Tanya Nyai Suri dengan tatapan penuh khawatir. Iya, Nyai. Aku mencintai Laksmi dan ingin bersamanya, jawab Arman dengan tegas. Ritual dimulai. Nyai Suri melantunkan mantra-mantra kuno dengan suara yang semakin keras. Angin kencang berhembus dan suara gamelan mulai terdengar dari kejauhan. Arman merasa tubuhnya mulai melayang. Dan seketika itu, ia berada di dunia yang berbeda. Ia berdiri di depan sebuah istana megah
yang terbuat dari cahaya. Di sana, Laksmi menunggunya dengan senyuman yang indah. "Selamat datang di dunia kami, Arman," kata Laksmi sambil meraih tangannya. Dunia lelembut itu berbeda dengan yang pernah dibayangkan Arman. Tempat itu indah dan penuh dengan keajaiban. Pohon-pohon berkilauan dan air terjun yang mengalir dengan tenang. Arman merasa seperti berada di surga. Hari-hari berlalu dan Arman merasa sangat bahagia bersama Laksmi. Namun, dunia lelembut tidak sepenuhnya damai. Ada kekuatan gelap yang selalu mengintai, berusaha merusak kebahagiaan mereka. Suatu malam, Arman dan Laksmi duduk di bawah pohon besar yang bercahaya. "Arman, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Di dunia ini, cinta kita akan selalu diuji oleh kekuatan gelap," kata Laksmi dengan suara penuh kekhawatiran. "Aku tidak peduli, Laksmi. Selama kita bersama, aku siap menghadapi apapun," jawab Arman sambil menggenggam tangan Laksmi. Tiba-tiba angin kencang berhembus dan langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Dari bayangan muncul sosok-sosok menyeramkan yang berusaha mendekati mereka. Arman merasakan kekuatan yang luar biasa, tapi ia tidak mundur. "Arman, kita harus melawan mereka bersama," kata Laksmi dengan suara tegas. Mereka berdiri berdampingan, menghadapi kekuatan gelap yang semakin mendekat. Arman merasakan energi aneh dalam dirinya, seolah-olah ia mendapat kekuatan dari cinta mereka. Pertarungan berlangsung sengit. Arman dan Laksmi melawan dengan segenap kekuatan mereka. Bayangan-bayangan itu menyerang dengan ganas, tetapi cinta mereka memberikan kekuatan yang tak terduga. Setelah pertarungan panjang, mereka berhasil mengusir kekuatan gelap itu. Arman dan Laksmi berpelukan erat. "Kita berhasil, Arman," kata Laksmi dengan air mata bahagia. "Ya, dan kita akan terus melawan bersama," jawab Arman dengan senyum bahagia. Arman dan Laksmi menikmati hari-hari mereka di dunia lelembut. Cinta mereka semakin kuat, dan dunia penuh keajaiban itu menjadi rumah bagi mereka. Namun di dunia nyata, keluarga Arman merasa kehilangan yang mendalam. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Arman, dan pencarian mereka tak pernah berhenti. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, keluarga Arman memutuskan melakukan sesuatu yang nekat. Mereka mendatangi Nyai Suri, berharap ia bisa membantu mereka menemukan Arman dan membawanya kembali. "Nyai, tolong bantu kami. Kami hanya ingin Arman kembali," pinta ibu Arman dengan air mata mengalir di pipinya. Nyai Suri menatap mereka dengan wajah muram. Membawa Arman kembali bukanlah hal yang mudah. Ia telah terikat dengan dunia lelembut. Tapi jika kalian bersedia menghadapi resikonya, aku akan membantu. Ayah Arman mengangguk tegas. "Kami akan melakukan apa saja, Nyai. Arman adalah bagian dari keluarga kami." Nyai Suri mengatur ritual untuk malam itu juga. Mereka membawa sesajen dan mengucapkan mantra-mantra kuno di rumah tua itu. Nyai Suri mulai melantunkan mantra dengan suara serak yang semakin keras. Suasana menjadi mencekam saat angin kencang berhembus dan suara gamelan terdengar dari kejauhan. Di dunia lelembut, Arman dan Laksmi sedang menikmati malam tenang di tepi danau.
Tiba-tiba, Arman merasakan getaran aneh. Ia merasakan tarikan yang kuat dari dalam dirinya. Seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menariknya kembali. Laksmi, ada sesuatu yang aneh. Aku merasa ada yang menarikku, kata Arman dengan wajah cemas. Laksmi menatap Arman dengan mata lebar. Itu mungkin keluargamu, Arman. Mereka berusaha membawamu kembali. Arman merasa bingung. Tapi aku tidak ingin pergi. Aku ingin tetap bersamamu. Tarikan itu semakin kuat, dan sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, Arman merasa tubuhnya ditarik dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, ia terlempar dari dunia lelembut dan kembali ke rumah orang tua di desanya. Teriak ibunya saat melihatnya terbaring di lantai. Arman membuka matanya perlahan. Ibu, ayah, ia merasa linglung dan lemah. Ayahnya memeluknya erat. Kami sangat merindukanmu, nak. Kami tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Arman merasa bingung dan marah. Kenapa kalian membawaku kembali? Sudah bahagia di sana. Ibu Arman menangis. Kami tidak bisa hidup tanpamu, Arman. Kamu adalah bagian dari keluarga ini. Nyai Suri menatap Arman dengan tatapan penuh pengertian. Arman, keluargamu mencintaimu. Mereka tidak bisa hidup tanpamu, jawab Nyai Suri. Arman merasa hatinya hancur. Ia mencintai Laksmi dan ingin bersamanya. Tapi ia juga mencintai keluarganya. Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Malam itu, Arman mencoba tidur. Tetapi pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Dalam mimpinya, ia melihat Laksmi yang menangis di tepi danau. Hatinya terasa sakit melihatnya seperti itu. Arman, aku merindukanmu, kata Laksmi dengan suara penuh kesedihan. Aku juga merindukanmu, Laksmi. Tapi aku tidak tahu bagaimana bisa kembali, jawab Arman dengan air mata mengalir di pipinya. Arman, cinta kita akan selalu menghubungkan kita. Aku akan selalu menunggumu, apapun yang terjadi, kata Laksmi sebelum bayangannya menghilang. Hari-hari berlalu dan Arman mencoba menjalani kehidupan normal di dunia nyata. Namun bayangan Laksmi selalu menghantuinya. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Arman memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu. Ia tahu ini bahaya, tapi ia tidak bisa hidup tanpa Laksmi. Ia harus menemukan cara untuk kembali ke dunia lelembut. Di rumah tua itu, Nyai Suri sudah menunggu. Kamu ingin kembali, bukan? Tanya Nyai Suri dengan tatapan tajam. Iya, Nyai. Aku tidak bisa hidup tanpa Laksmi, jawab Arman. Baiklah. Tapi kamu harus tahu, jika kamu kembali, kamu mungkin tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini. Aku siap, Nyai. Aku lebih baik hidup di dunia lelembut bersama Laksmi daripada di sini tanpa dia, kata Arman dengan tekad yang kuat. Nyai Suri mulai melantunkan mantra kuno sekali lagi. Angin kencang berhembus
dan suara gemelan terdengar semakin keras. Arman merasa tubuhnya mulai melayang, dan dalam sekejap ia kembali ke dunia lelembut. Laksmi sudah menunggunya di tepi danau. Ketika melihat Arman, ia berlari dan memeluknya erat. "Arman, kamu kembali?" "Iya Laksmi, aku tidak bisa hidup tanpamu," kata Arman sambil memeluk Laksmi erat. Namun, di balik senyuman Laksmi, tersembunyi rahasia gelap yang ia sembunyikan dari Arman. Laksmi tidak hanya mencintai Arman, tapi juga memiliki tujuan tersembunyi yang jauh lebih jahat. Suatu malam, setelah pertarungan melawan kekuatan gelap, Laksmi merasa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan rahasia itu. Ia tahu bahwa Arman telah terikat padanya, dan sekarang untuk menjalankan rencananya. "Arman, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui," kata Laksmi dengan suara lembut namun penuh ketegangan. Arman menatap Laksmi dengan cemas. "Apa itu Laksmi? Kamu terlihat sangat serius." Laksmi menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Sebenarnya, ada tujuan lain kenapa aku membawamu ke dunia ini," jawab Laksmi. Arman merasa jantungnya berdetak kencang. "Apa maksudmu Laksmi?" Laksmi menunduk, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. "Aku adalah lembut yang terkutuk. Aku tidak bisa hidup kekal kecuali aku memiliki tumbal dari dunia manusia. Dan, Arman, kamu adalah tumbal itu." Arman merasa dunia sekelilingnya berputar. "Apa yang kamu katakan? Aku tumbal? Kamu memanfaatkanku?" Laksmi meneteskan air mata. "Aku memang mencintaimu Arman, tapi aku juga butuh kekuatanmu untuk bertahan hidup. Tanpa kamu, aku akan lenyap selamanya." Arman merasa hatinya hancur. "Jadi, semua ini hanya kebohongan. Cinta kita hanya untuk membuatmu kekal." Laksmi menggeleng. "Tidak Arman, cintaku padamu tulus. Tapi aku juga tidak ingin lenyap. Aku terjebak dalam kutukan ini," jawab Laksmi lirih. Arman berdiri dan menjauh dari Laksmi, mencoba memahami situasi yang mendadak berubah drastis. "Jadi, apa yang terjadi sekarang? Apakah aku harus mati agar kamu bisa hidup?" Laksmi mendekat, berusaha menyentuh Arman, tetapi ia menolaknya. "Arman, ada cara untuk kita tetap bersama. Kamu hanya perlu menyerahkan sebagian dari jiwamu. Aku tidak ingin kamu mati. Aku hanya ingin hidup bersamamu." Arman menatap Laksmi dengan campuran cinta dan kebencian. "Bagaimana aku bisa mempercayaimu setelah semua ini? Karena aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Tapi tanpa tumbal, aku akan lenyap." Arman merasa dilema yang luar biasa. Di satu sisi, ia mencintai Laksmi dan ingin bersamanya. Tapi di sisi lain, ia merasa dikhianati dan digunakan. "Laksmi, bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu tidak akan menghabisi seluruh jiwaku?"
Laksmi memegang tangan Arman dengan lembut. Arman, aku bersumpah di hadapan alam ini bahwa aku hanya akan mengambil sebagian kecil. Aku akan mengikat jiwamu denganku, sehingga kita akan selalu bersama. Arman masih merasa ragu, tetapi ia tahu bahwa cintanya pada Laksmi sangat kuat. Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi jika kamu mengkhianatiku lagi, aku akan melawanmu dengan segenap kekuatan yang aku miliki. Laksmi mengangguk dan memeluk erat Arman. Terima kasih Arman. Aku berjanji, kita akan bahagia bersama. Ritual pun dimulai. Laksmi mengucapkan mantra kuno yang membuat angin berhembus kencang dan cahaya berkilauan di sekeliling mereka. Arman merasa sebagian dari jiwanya mulai berpindah ke Laksmi. Tubuhnya merasa lemas, tapi ia tetap berdiri teguh. Selesai ritual, Laksmi tampak lebih kuat dan bercahaya. Aku merasakan kekuatanmu, Arman. Terima kasih. Arman merasakan perubahan dalam dirinya. Ia masih hidup, tapi ada bagian dari dirinya yang hilang. Sekarang, apa yang terjadi padaku? Kamu akan hidup lebih lama, dan kita akan selalu terhubung. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Jawab Laksmi. Apa harganya, Laksmi? Kamu akan terikat dengan dunia ini selamanya. Keluargamu di dunia nyata tidak akan bisa melihatmu lagi. Dan kamu akan selalu menjadi bagian dari dunia lelembut ini, kata Laksmi dengan suara penuh penyesalan. Arman merasa sedih. Ia tahu bahwa ia telah mengorbankan sebagian diri darinya untuk cinta. Tapi ia juga kehilangan ikatan dengan keluarganya. Aku harap keputusan ini benar, Laksmi. Hari-hari berlalu, dan Arman merasa lebih dekat dengan Laksmi. Namun, ia juga merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Kekuatan yang diberikan kepada Laksmi membuatnya menjadi lebih kuat. Tetapi Arman tahu bahwa ia telah kehilangan sebagian dari jiwanya. Pada suatu malam, saat Arman dan Laksmi duduk di tepi danau, Arman merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri Laksmi. Ia tampak lebih dingin dan tidak sangat biasanya. Laksmi, apa yang terjadi? Kamu tampak berbeda, tanya Arman dengan cemas. Laksmi tersenyum samar. Arman, cinta kita telah mengikat kita selamanya. Tapi kamu harus tahu, kekuatan ini tidak hanya membuatku lebih kuat, tapi juga memberiku kekuatan untuk mengendalikan dunia ini. Arman merasa ketakutan. Apa maksudmu, Laksmi? Aku bisa mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. Dan sekarang, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, kata Laksmi dengan suara yang berubah menjadi lebih kasar dan menakutkan. Arman menyadari bahwa Laksmi telah berubah. Kekuatan yang ia berikan telah membuatnya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih jahat. Laksmi, ini bukan yang aku inginkan. Arman, kamu telah memberikan segalanya untukku. Sekarang, aku akan mengambil alih dunia ini dan tidak ada yang bisa menghentikanku, kata Laksmi dengan tawa yang mengerikan. Arman merasa hatinya hancur. Cinta yang ia berikan telah berubah menjadi kekuatan yang jahat. Ia tahu bahwa ia harus menghentikan Laksmi. Tapi bagaimana caranya? Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya.
Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.